Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih buntut dugaan tertukarnya bayi yang viral di media sosial. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi terkait aduan yang disampaikan langsung oleh kedua orang tua bayi kepada pihak KPAI. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jasra Putra memastikan akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Pemanggilan dilakukan buntut kasus dugaan tertukarnya bayi yang diungkapkan oleh ayah sang bayi berinisial MR yang merasa ada kejanggalan dalam proses kelahiran anaknya. Tak hanya melakukan klarifikasi terkait aduan yang disampaikan oleh kedua orang tua bayi kepada pihak KPAI, pemanggilan juga dilakukan untuk mendalami standar operasional prosedur atau SOP yang dilakukan pihak rumah sakit termasuk adanya dugaan kelalaian. Dari keinginan dan harapan keluarga ini, tentu KPAI sudah menerima semua dokumen itu termasuk juga video-video yang ada yang relevan dengan kasus ini. Kemudian selanjutnya KPAI tentu akan memanggil rumah sakit ya untuk mengklarifikasi terkait aduan yang masuk ke kami, dan tentu kami akan mendalami dan termasuk juga penyelesaian seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan tusi KPAI, dan termasuk juga nanti akan mendalami seperti apa SOP yang ada gitu ya, apakah SOP ini sudah berjalan atau mungkin ada dugaan-dugaan kelalaian lain gitu, karena KPAI juga punya pengalaman menyelesaikan bayi tertukar di Kabupaten Bogor ya, yang teman-teman juga mendampingi gitu ya. Tentu pola itu akan kita lakukan gitu ya. Pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sebelumnya sudah bertemu dengan kedua orang tua bayi dan sepakat untuk mengawal pemeriksaan dugaan bayi yang tertukar termasuk menanggung biaya tes DNA. Meski semula ayah sang bayi Muhammad Rauf bersedia menempuh jalur tersebut, namun kini dirinya dan sang istri tetap ingin mencari keadilan. Rauf, Bapak Muhammad Rauf, Pak sebelumnya bisa diceritain gimana itu kronologinya bisa sampai tertukar seperti itu Pak? Ya, kronologinya seperti ini. Pada tanggal 15 September saya mendapatkan rujukan dari klinik tempat saya bekerja, tempat saya kontrol. Lalu saya dibuatin rujukan dari dokter SPOW-nya untuk Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Lalu saya di sana dilakukan tindakan kayak administrasi seperti itu. Iya, apa? Terus ya setelah mengurus administrasi saya meminta dokternya untuk berupaya untuk melakukan induksi 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 buat lahir normal. Tapi teman dokternya nggak diizinkan dan dilakukan operasi pada tanggal 16 September 2024. Dan dioperasi tanggal 16 itu Pak, jam 8:09. Tahu tertukarnya itu gimana Pak? Itu tahu tertukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu Pak. Setelah bayi dibawa keluar saya langsung azanin. Setelah itu anak saya dibawa buru-buru ke ruang NICU. Pas diajanin itu Pak, ya, dikasih lihat petunjuknya ini lengan lengkap ini. Nggak dikasih lihat Pak. Oh itu ditutup semua Pak gitu kelaminnya? Belum ngepul. Di selamin pun nggak dikasih tahu. Oh dari tumbuh badannya nggak dikasih tahu semua? Nggak dikasih tahu. Oh. Untuk anak sendiri perempuan? Saya tidak tahu Pak, soalnya saya baca melihat dari laki-laki perempuannya itu kan dari keterangan lahirnya Pak. Saya nggak dikasih tahu anak saya laki-laki perempuan. Nah, untuk hari ini apa nih Pak? Nih kedatangan hari ini Pak? Saya hari ini ada pengaduan, ada undangan dari KPAI untuk ke kantor gitu. Apa harapannya Pak dari KPAI? Harapan saya ingin anak saya kembali lagi bersama saya dan rumah sakit bisa ditindak lanjut. Selain mengawal tahapan tes DNA yang akan dilakukan dalam waktu dekat, KPAI juga menawarkan kedua belah pihak untuk bermediasi langsung. Sebelumnya peristiwa dugaan bayi yang tertukar berawal dari Feni, sang ibu yang mengalami kontraksi pada 15 September di klinik di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Lalu ia dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akibat mengalami pecah air ketuban sehingga dilakukan tindakan medis. Usai operasi sesar, pihak keluarga dilarang untuk melihat buah hatinya dengan alasan masih dalam perawatan medis. Namun tidak sampai 2 hari, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa bayinya sudah meninggal dunia. Dari Jakarta Pusat, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.